Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar trigonometri, materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Setelah mempelajari materi hari ini, kalian bisa menentukan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku dengan menggunakan teorema Pythagoras, serta menentukan sisi depan, sisi samping, dan sisi miring untuk sudut lancip pada segitiga siku-siku, serta menentukan nilai perbandingan trigonometri yaitu sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan. Nah, materi hari ini yaitu perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku, di mana perbandingan trigonometri ini adalah perbandingan ukuran sisi-sisi suatu segitiga siku-siku apabila ditinjau dari salah satu sudut yang terdapat pada segitiga tersebut. Untuk itu, tolong disimak. Nah, di sini Ibu mempunyai segitiga ABC, di mana sudut penyikunya ada di titik B. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui dulu sisi AB, sisi BC, dan sisi AC ini tuh apa. Nah, sisi yang mengampit sudut siku-siku ini disebut sisi siku-siku. Nah, untuk sisi ini disebut hipotenusa. Sisi hipotenusa ini merupakan sisi yang terpanjang di dalam segitiga siku-siku. Oke. Selanjutnya, misalnya Ibu ada suatu sudut, di sini Ibu namakan sudut theta. Kita beri nama sudut sisi pada segitiga ini. Nah, ini AB ini merupakan sisi yang ada di depan sudut theta. Berarti kita namakan sisi AB ini adalah sisi depan. Kemudian sisi BC ini itu adalah sisi di samping sudut theta. Nah, kemudian AC ini atau sisi AC ini kita tulis sisi miring atau kita sebut sisi miring. Nah, sisi miring ini dia adalah sisi yang terpanjang dalam segitiga. Ingat, dia namanya tadi hipotenusa. Nah, untuk perbandingan trigonometrinya kita mulai dari sin atau sinus. Karena di sini adalah sudutnya theta, berarti ini juga namanya sin theta. Kalau misalnya di sini sudutnya alfa, berarti di sini juga sin alfa. Atau misalnya di sini sudutnya diketahui, misalnya sudut 30 derajat, berarti di sini tulisnya juga sin 30 derajat. Untuk mengetahui perbandingan dari sin theta ini, kalian cukup mengingat dengan sisi depan yang ini dibagi per sisi miring atau disingkat dengan demi. Nah, berarti untuk mengetahui sin theta pada segitiga ini, di mana sin itu adalah sisi depan dibagi sisi miring, ingat sisi depan itu adalah sisi yang terdapat di depan sudutnya. Ini kan sudut theta, berarti ini depannya yang ini gitu. Ini yang samping dan ini yang miringnya. Berarti untuk sin theta ini depan dibagi miring, berarti garis depannya itu adalah garis AB per miringnya itu adalah garis AC. Oke, sekarang kosinus. Kosinus itu adalah cos theta, berarti di sini adalah sisi samping, berarti ini dibagi dengan sisi miring. Berarti untuk cos theta ini sisi BC dibagi dengan sisi AC. Oke, sekarang tan theta dia itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping atau depan per samping. Berarti depannya itu adalah AB, sampingnya itu adalah BC. Nah, untuk mengingat sin, cos, dan tan ini, kalian cukup mengingat garis yang Ibu beri warna merah. Berarti kalau untuk menghafal sin, ingat saja dengan demi. Kalau cos itu berarti sami. Kalau tan itu berarti desa. Demi, sami, desa. Sin, cos, tan. Demi, sami, desa. Oke,
Nah, selain itu juga ada kebalikan dari sin cos tan ini. Untuk kebalikan dari sin itu adalah kosek atau kosekan. Berarti yang asalnya sin itu adalah sisi depan dibagi sisi miring, berarti untuk kosek itu adalah sisi miring dibagi dengan sisi depan. Nah, untuk kebalikan dari cos ini adalah sekan. Asalnya cos itu adalah samping dibagi dengan miring, berarti untuk sekan ini adalah sisi miring dibagi dengan sisi samping. Nah, kebalikan dari tan yaitu kotangen atau kot theta itu adalah sisi samping dibagi dengan sisi depan. Oh iya, Ibu ingatkan kembali, untuk sisi depan ini itu adalah sisi yang ada di depan sudut. Karena di sini adalah sudut theta, berarti sisi depannya berarti adalah yang garis AB ini. Kemudian BC sisi yang di sampingnya dan AC itu adalah garis terpanjang. Oke. Contoh soal, di sini Ibu ada segitiga ACB, sudut penyikunya ada di C, panjang BC-nya 3, panjang AB-nya 5. Nah, di sini ada dua sudut, ada sudut alfa dan ada sudut beta. Tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri berikut. Oke, kita jawab soal yang pertama, sin alfa. Sin alfa itu berarti tadi sisi depan dibagi dengan sisi miring. Kita lihat, alfa itu kan berarti di sini. Berarti sisi depannya itu adalah 3, kemudian sisi miringnya berarti adalah 5. Berarti jawaban untuk nomor 1 itu adalah 3/5. Oke. Nomor 2, tan alfa. Tan. Kita lihat, alfa itu kan yang ini, di mana tan itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping. Tan alfa, sisi depan berarti sisi yang terdapat di depan sudut alfanya. Berarti di sini ada 3. Oke. Kemudian sisi samping. Nah, di sini sisi samping kan belum ada ya. Karena belum ada, kita cari tahu terlebih dahulu sisi samping atau sisi AC ini panjangnya berapa. Ingat menggunakan apa? Ya, betul, menggunakan teorema Pythagoras, di mana A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, ini rumusnya sudah Ibu berikan, semoga kalian masih ingat. Untuk mencari selain dari sisi miring, itu kita tinggal kurangi saja ya, seperti ini. Berarti untuk mencari sisi AC, berarti akar dari sisi miringnya 5 kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat. Akar dari 5 kuadrat berarti 25 dikurangi 3 kuadrat itu adalah 9. Akar 25 dikurangi 9 berarti itu adalah akar 16. Akar 16 itu berarti 4. Nah, jadi panjang garis AC ini itu adalah 4. Nah, setelah kita mengetahui sisi sampingnya berapa, berarti kita tahu tan alfa ini nilainya berapa. Oke, sisi depannya 3 dan sisi sampingnya 4. Berarti tan alfa itu adalah 3/4. Bisa dipahami? Jadi, semisalnya ada salah satu sisi yang tidak diketahui dalam segitiga, kita gunakan teorema Pythagoras. Nah, selain mencari sisi miringnya, di sini operasinya itu adalah penjumlahan. Untuk mencari sisi miring berarti di sininya itu penjumlahan. Selain dari itu pengurangan seperti ini. Karena AC ini adalah sisi penyiku ya, bukan sisi miring, makanya dia dikurangi. Oke, kita jawab soal nomor 3. Kosek. Kosek itu adalah kebalikan dari sin. Berarti yang asalnya sin itu 3/5, berarti untuk kosek alfa ini berarti adalah 5/3. Oke, selanjutnya untuk nomor 4, 5, dan 6. Nomor 4, cos beta. Kalau tadi kita lihat dari sudut alfa, sekarang kita lihat dari cos beta. Sudut beta maksud Ibu. Di sini adalah sudut beta. Nah, di mana
cos itu adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Nah, berarti untuk cos beta ini atau sudut beta ini, sisi sampingnya itu adalah yang sebelah sini. Ini sisi yang ada di depan sudut beta dan ini adalah sisi miringnya. Berarti untuk cos beta, sisi samping dibagi sisi miring, sisi sampingnya 3, sisi miringnya 5. Berarti nilai dari cos beta adalah 3/5. Oke, soal nomor 5. Sekant beta. Sisi miring dibagi dengan sisi samping. Sekant ini adalah kebalikan dari cos beta. Nah, untuk cos beta ini berarti tinggal kita balikan 5/3. Oke. Sekarang sin beta, sin. Kalau tadi kan sin alfa nomor 1, sekarang sin beta. Sin beta ini sudut beta. Berarti di mana sin itu adalah sisi depan dibagi sisi miring. Berarti sisi depan dari sudut beta ini itu adalah yang ini. Berarti 4. Sisi miringnya 5. Berarti untuk sin beta ini adalah 4/5. Ingat ya, sisi depan itu adalah sisi yang ada di hadapan sudutnya. Oke, perhatikan juga sudut-sudutnya ada di sebelah mana gitu. Nah, contoh yang kedua, diketahui segitiga siku PQR seperti pada gambar berikut. Nah, tentukan nilai-nilai perbandingan trigono berikut. Di sini ada sin 30, cos 30 derajat, cos 60 derajat, dan tan 60 derajat. Di sini ada dua sudut lancip, ada 60 derajat dan ada 30 derajat. Dengan semua sisinya sudah diketahui panjangnya. Oke, untuk sin 30. Sin 30 di mana sin alfa sendiri itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Ini sudut 30. Berarti sisi depannya yang mana? Nah, sisi depan berarti adalah sisi yang ada di hadapan sudut 30, berarti yang X. Nah, sisi miring berarti ini ada 2X, berarti sin 30 derajat adalah X/2. Terus kita operasikan di mana X dibagi X itu adalah 1, berarti sin 30 derajat ini adalah 1/2. Oke, cos 30 derajat. Nah, di mana cos alfa atau cos alfa itu adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Berarti untuk cos 30 ini sampingnya berarti adalah X akar 3 dan miringnya itu adalah 2X. Oke, berarti cos 30 derajat sama dengan X akar 3, ini sisi sampingnya dibagi dengan sisi miringnya 2X. Sekarang kita operasikan X dibagi X berarti itu kan 1, berarti tinggal 1/2 akar 3. Oke, sekarang cos 60 derajat. Cos 60 derajat ini itu berarti di sini kan samping dari cos 60 derajat itu berarti yang X dan miring untuk cos 60 ini adalah 2X. Berarti X dibagi dengan 2X sama dengan X bagi X 1. Berarti hasilnya adalah 1/2. Oke, selanjutnya tan 60. Nah, di mana tan ini adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping. Ingat, ini sudutnya sudut 60. Berarti sisi depannya itu adalah yang X akar 3 karena dia yang ada di hadapan sudut 60 ini. Berarti ini namanya sisi depannya. Berarti X akar 3 dibagi dengan X. Oke, X bagi X 1, berarti hasilnya tinggal akar 3. Perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Jadi untuk sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, nanti ada 180 derajat, 270. Nah, itu sudah ada diketahui nilai dari sudut-sudutnya. Di sini ada tabel sudut istimewa
Dimana jika sin 0 derajat berarti itu hasilnya adalah 0. Kemudian untuk cos 0 derajat itu hasilnya adalah 1. Seperti yang ada pada tabel ini. Kalian bisa contoh soal. Nah, di sini ada segitiga ABC. Di sini diketahui sudutnya 30 derajat, kemudian sisi depannya karena ini adalah di sini sudut 30 derajat, berarti sisi BC ini itu adalah sisi depannya 20 cm. Yang ditanyakan adalah sisi AC. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu di antara sin, cos, tan ini yang sesuai dengan konsep pada soal ini itu adalah yang mana. Di sini kita diketahuinya sisi depan, kemudian yang ditanyakan adalah sisi miring. Di mana ada sisi depan dan sisi miring, berarti itu adalah sama dengan sin, cos, atau tan. Sisi depan, sisi miring, itu berarti adalah sin. Nah, untuk mengerjakan soal ini itu berarti kita menggunakan konsep sin, dimana sin itu adalah berarti sin 30 derajat ini berarti sisi depannya itu adalah garis AB dan per sisi miring, dan ini itu adalah AC. Oke, sin 30 derajat sama dengan BC per AC. Yang ditanyakan berapa panjang garis AC, maka kita kalikan silang. Berarti AC sama dengan BC per sin 30. Nah, dimana BC-nya itu panjangnya adalah 30, sin 30 derajat ini berapa? Kita lihat pada tabel sudut istimewa, sin 30 derajat itu adalah setengah atau 1/2, berarti 20 per 1/2 itu hasilnya adalah 20 kali 2, berarti jadinya sama dengan 40. Jadi untuk mencari soal seperti ini kita harus tahu dulu soal ini cocoknya menggunakan sin, cos, atau tan ya. Kalau ini berarti kan di sini adalah sisi yang depan dan sisi miring, berarti kita menggunakan konsep sin. Untuk melatih kemampuan dan pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan latihan soal ini. Di sini ada 3 soal. Selamat belajar dan dikerjakan ya tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.